Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang sengketa dagang Indonesia dalam perdagangan internasional. Next. Kelompok kami beranggotakan Ahmad Mikal, Amelia Cahyadini, Maulida Khaira, Sania Dwilia, dan saya sendiri Viko Denli. Next. Permasalahan apa yang dihadapi oleh Indonesia? Next. Yang pertama ada perang dagang antara Indonesia dan Uni Eropa, dan yang kedua ada perang dagang Indonesia dengan Filipina. Baik, ya. Untuk perang dagang Indonesia-Uni Eropa, ada dua permasalahan di sini. Yang pertama, diskriminasi produk sawit Indonesia di pasar Eropa. Pemerintah Indonesia resmi mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia, World Trade Organization, melalui Perutusan Tetap Republik Indonesia atau PTRI di Jenewa, Swiss. Gugatan ini untuk kebijakan Renewable Energy Directive II atau RED II dan Diligent Regulation UE. Awal mulanya ketika Uni Eropa menetapkan countervailing atau tarif ganti rugi atas subsidi pemerintah sebesar 8% sampai 18% untuk produk impor biodiesel bersubsidi dari Indonesia. Countervailing merupakan penambahan biaya masuk impor untuk menanggulangi berbagai kecurangan dalam aktivitas perdagangan yang diatur dalam WTO melalui GATT artikel kelima dan GATT Agreement on Subsidies and Countervailing Duties. Pada saat itu, Indonesia diduga melakukan kecurangan dengan memberikan subsidi pada komoditas kelapa sawit dan berbagai produk turunannya. Subsidi yang diberikan membuat harga komoditas untuk ekspor menjadi lebih murah dan kompetitif. Puncak konflik ini yaitu UI mengesahkan Renewable Energy Directive atau RED II pada 13 Maret tahun lalu. Selanjutnya, Diligent Regulation yang merupakan aturan pelaksanaan RED II mengategorikan minyak kelapa sawit ke dalam komoditas yang memiliki indirect land use change beresiko tinggi. Kebijakan ini dinilai mendiskriminalisasi produk kelapa sawit Indonesia karena membatasi akses pasar minyak kelapa sawit dan biofuel berbasis minyak kelapa sawit. Diskriminasi yang dimaksud berdampak negatif terhadap ekspor produk kelapa sawit Indonesia di pasar UI. Selanjutnya yaitu larangan ekspor biji nikel yang bermula dari keberatan negara-negara di Eropa atas larangan ekspor nikel mentah atau biji nikel yang diberlakukan pada 1 Januari tahun 2020. Uni Eropa gusar dengan Peraturan Menteri ESDM tahun 2019 nomor 11 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri ESDM nomor 25 tahun 2018 tentang pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara. Kebijakan pembatasan impor biji mentah dinilai tidak adil dan berimbas negatif pada industri baja Eropa karena terbatasnya akses terhadap biji nikel dan juga biji mineral lainnya.
seperti biji besi dan kromium. Akhirnya Uni Eropa menyatakan untuk melanjutkan sengketa atas kebijakan larangan ekspor biji nikel yang dikeluarkan pemerintah Indonesia dan mendorong Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO untuk membentuk ruang khusus guna membahas sengketa tersebut, yang mana Uni Eropa gugat RI soal nikel. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mewakili Indonesia siap menghadapi gugatan Uni Eropa atas kebijakan larangan ekspor biji nikel yang ditetapkan. Banyak industri logam di Eropa sangat sangat bergantung pada bahan mentah dari Indonesia karena Indonesia saat ini tercatat sebagai eksportir nikel terbesar kedua untuk industri baja negara-negara Uni Eropa. Oke, selanjutnya. Nah, regulasi yang ditetapkan. Sengketa biasanya terjadi karena salah satu pihak merasa kurang diuntungkan atau merasa dihambat dalam perkembangan perdagangannya oleh aturan atau regulasi yang berlaku. Nah, berikut adalah regulasi yang digunakan oleh Indonesia maupun pihak Uni Eropa. Yang pertama ada countervailing. Uni Eropa menetapkan countervailing atau tarif ganti rugi atas subsidi pemerintah sebesar 8% sampai 18% untuk produk impor biodiesel bersubsidi dari Indonesia. Countervailing sendiri merupakan penambahan biaya masuk impor untuk menanggulangi berbagai kecurangan dalam aktivitas perdagangan. Hal ini diatur dalam WTO melalui GIWT Artikel 4 dan GIWT Agreement of Subsidies and Countervailing, that is. Kala itu Indonesia diduga telah melakukan kecurangan dengan memberikan subsidi pada komoditas kelapa sawit dan berbagai produk turunannya. Subsidi yang diberikan membuat harga komoditas untuk ekspor menjadi lebih murah dan kompetitif. Nah, yang kedua ada langkah retaliasi. Nah, ini Indonesia merespon aksi Uni Eropa dengan mengenakan tarif 20-25% untuk produk susu dari Uni Eropa. Ketiga ada RED 2. Uni Eropa mengesahkan Renewable Energy Directive atau RED 2 yang selanjutnya disahkan oleh aturan pelaksanaannya yaitu Delegated Regulations bahwa minyak kelapa sawit termasuk ke dalam komoditas yang memiliki Indirect Land Use Charge atau ILUC, di mana konsep ini menetapkan bahwa kelapa sawit sebagai tanaman yang memiliki resiko tinggi terhadap deforestasi sehingga tidak bisa digunakan untuk biofuel. Kenapa biofuel? Karena Uni Eropa menjalankan kebijakan tentang bahan bakar nabati sebagai bentuk komitmen mereka dalam melawan perubahan iklim sesuai yang tertera dalam Perjanjian Paris pada tahun 2015. Alhasil, biofuel yang berasal dari kelapa sawit akan dilarang dan pelarangan dimulai sejak 2024 dan akan berlaku total pada tahun 2030. Nah, yang keempat ini ada request for consultation. Pemerintah Indonesia melalui Perutusan Tetap Republik Indonesia di Jenewa, Swiss, resmi mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia. Gugatan ini diajukan terhadap kebijakan RED 2 tadi dan Delegated Regulation UE karena dinilai mendiskriminasi produk kelapa sawit Indonesia. Next. Nah, dampak bagi Indonesia. Dampak dari kedua permasalahan antara Indonesia dan Uni Eropa yaitu
Pertama, diskriminasi produk sawit Indonesia di pasar Eropa. Adanya penghapusan penggunaan biofuel dan minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa. Hal ini akan menyebabkan dampak yang negatif terhadap ekspor minyak kelapa sawit Indonesia. Dampak lainnya yaitu citra produk kelapa sawit menjadi buruk di perdagangan global. Turunnya harga sawit di pasaran, adanya pengurangan produk sawit, membatasi akses pasar minyak kelapa sawit dan biofuel berbasis minyak kelapa sawit, sehingga berdampak negatif terhadap ekspor produk kelapa sawit Indonesia di pasar Uni Eropa. Yang kedua ada larangan ekspor biji nikel. Adanya larangan ekspor biji nikel menyebabkan nikel yang diekspor masih berbentuk raw material. Hal ini menjadikan Indonesia tidak mendapatkan nilai tambah apapun dari ekspornya. Kemudian ada dampak perang dagang dari Indonesia dan Filipina. Yang pertama itu ada penetapan bea masuk safeguard measures untuk produk otomotif. Pada tahun 2021, Filipina memberikan bea masuk tindakan pengamanan sementara atau BMPTS atau safeguard measures. BMPTS ini diterapkan pada mobil penumpang impor dan kendaraan komersil ringan atau LCV bertujuan untuk melindungi industri manufaktur Filipina dari banjir produk impor. Kemudian ada penetapan spesial safeguard produk kopi dan CPO. Filipina merasa keberatan dengan kebijakan Indonesia terkait pembatasan impor bawang merah dan regulasi kesehatan yang dianggap menghambat penjualan tembakau di Filipina di Indonesia. Sebagai balasan, Filipina menetapkan special safeguard produk kopi dan CPO asal Indonesia. Next. Regulasi yang ditetapkan. Yang pertama ada special safeguard terhadap produk kopi dan CPO. Filipina membatasi impor minyak, kelapa sawit mentah atau crude palm oil, dan kopi sebagai langkah untuk mencegah kebanjiran produk impor di pasar lokal. Yang kedua ada bea masuk safeguard untuk produk otomotif. Untuk membatasi banjirnya produk otomotif, impor Filipina mengambil langkah safeguard berupa bea masuk, tindakan pengamanan perdagangan sementara terhadap mobil impor. Pasalnya, Indonesia menjadi negara yang mengekspor mobil dengan angka yang sangat besar ke pasar Filipina. Tahun 2019, tepatnya 2 tahun lalu, jumlah mobil yang tercatat sebagai komoditas ekspor mencapai 86.000 kendaraan. Melalui peraturan baru, importir mobil ini harus memberikan jaminan tunai sebesar 20,2 juta per mobil penumpang dan 31,8 juta per mobil niaga ringan, di mana peraturan ini akan berlaku selama rentang waktu 200 hari dimulai sejak 5 Januari kemarin, dan tarif Komisi Filipina akan melakukan penyelidikan formal yang akan menentukan apakah ada manfaat untuk melakukan tindakan pengamanan secara definitif atau tidak. Yang selanjutnya ada dampak bagi Indonesia. Yang pertama adalah penetapan bea masuk safeguard measures untuk produk otomotif. Special safeguard itu sendiri merupakan suatu tindakan pengekangan perdagangan internasional atau pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari agresi pembangunan atau industri rumah tangga dari persaingan asing, karena hal itulah menimbulkan dampak bagi Indonesia. Antara lain, Indonesia sangat terpukul karena dikarenakan bea safeguard sebesar 10-18%. Yang kedua adalah penetapan
Special Safeguard produk kopi dan CPO. Adanya penerapan ini mengakibatkan negara Indonesia dikenakan bea masuk tindakan pengamanan sementara atau BMTPS untuk produk mobil mobil penumpang atau kendaraan dalam bentuk cash bond sekitar 20 juta per unit. BMTPS dapat diartikan sebagai pungutan negara selama proses penyelidikan yang dilakukan sebuah komite di bawah Kementerian Perdagangan yang sedang berlangsung. Selanjutnya, dalam kasus tersebut, kami telah berdiskusi tentang bagaimana kami memandang permasalahan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia Uni Eropa tentang sengketa produk kelapa sawit Indonesia. Uni Eropa menjadi salah satu pasar ekspor bagi Indonesia untuk minyak kelapa sawit. Jika akses kelapa sawit dibatasi, maka akan menimbulkan defisit bagi negara dan berkurangnya devisa. Tetapi di sisi lain, Uni Eropa juga menggugat Indonesia karena pembatasan ekspor nikel yang mana menjadi sumber utama untuk industri logam Eropa. Hal ini dapat mengakibatkan lesunya pertumbuhan ekonomi dalam industri logam Eropa. Perang dagang adalah hal yang wajar terjadi dan secepatnya perlu adanya penyelesaian agar tidak menimbulkan efek buruk seperti defisit dan perlemahan ekonomi. Lalu, Indonesia Uni Eropa tentang sengketa biji nikel. Pembatasan ekspor seharusnya sudah menjadi kedaulatan negara Republik Indonesia dan apabila tidak didasarkan atas sebuah perjanjian, maka Indonesia tetap bisa menghadapi gugatan tersebut dengan sigap. Ketergantungan Uni Eropa kepada Indonesia tentang bahan nikel seharusnya bisa menjadi alat tukar Indonesia untuk mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya dari Uni Eropa. Next. Lalu Indonesia Filipina tentang penetapan bea masuk safeguard measures oleh Filipina untuk impor otomotif. Industri otomotif Indonesia sekarang ini semakin berkembang dan telah menjadi produk ekspor andalan. Oleh sebab itu, Menteri Perdagangan pun berharap supaya Filipina bisa mempertimbangkan kembali secara matang keputusannya mengenakan bea masuk tindakan pengamanan sementara atau BMTPS pada Indonesia. Lalu Indonesia Filipina tentang penetapan bea masuk special safeguard oleh Filipina untuk produk kopi dan CPO asal Indonesia. Dalam kerjasama perdagangan internasional, seharusnya memiliki solusi win-win. Di sini, kedua negara hanya ingin mengembangkan ekonomi mereka secara sepihak, dibuktikan dengan terjadinya negosiasi yang alot. Dampaknya bagi Indonesia akan lebih sulit menemukan perluasan pasar yang sebelumnya telah mencapai Filipina pada produk kopi dan CPO. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.